Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Saat pagi hari ini kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Biar lewat ibadah kita saat pagi hari ini, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan, dan kita mendapatkan berkat lewat ibadah di pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan mengangkat satu pujian layak dipuji, disembah. Sebab Dia Allah yang layak, Allah yang kita puji dan kita sembah. Pengagungan hanya kepada Dia. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Alam semesta
Engkau layak kami puji dan kami muliakan, sebab nama-Mu besar dan mulia ya Yesus. Terima kasih Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah hadirat Allah turun di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Yesus, bekerjalah bagi kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu urapan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Sama Dia Allah yang heran dan ajaib, Dia Allah yang luar biasa, Dia yang sanggup memulihkan kehidupan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Layak dipuji di semua, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji di semua, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar nama-Mu besar, nama-Mu besar. Sekali lagi katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena bukti cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu layakkanlah setiap pribadi kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah nama-Mu. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Urapi kami semua para pelayan-Mu yang melayani di pagi hari ini. Biarlah urapan Allah turun ke atas kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puji dan Allah yang layak kita sembah. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Amin. Luar dan penuh kemuliaan.
kita pada pagi hari ini. Selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan. Dan saat ini firman Allah diberi judul Hidup yang Menyenangkan Tuhan. Ayat Alkitab Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah ayat firman Tuhan yang kita baca, yaitu membawa kita supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan. Hidup kita selaras dengan kehendaknya Tuhan. Artinya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan di sini, yaitu di mana kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Artinya pekerjaan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam pendidikan kita, Tuhan mau supaya itu menghasilkan sesuatu yang baik. Artinya kita berusaha supaya dalam usahamu, pekerjaanmu, apa saja kamu kerjakan itu akan mencapai hasil yang menyenangkan atau maksimal. Dan di balik itu, kita tidak tinggal statis, kita tidak tinggal diam, tapi bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya makin hari kita makin mengerti firman Allah, makin hari kita makin cinta Alkitab, makin hari kita makin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tentu ini akan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan kita, dan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah kerinduan dari Tuhan. Ya, kiranya pujian dari Pendeta Ahmandei, hanya Yesus bisa memberi berkat buat kita semua. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan yang tanggung, Dia pimpin sampai surga. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan yang tanggung, Dia pimpin sampai surga. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai senang. Dia pikulan pastikan iman. Hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus, hanya
Puji Tuhan, biar kita mau ikut Yesus selamanya. Setiap pikulan, setiap beban hidup pasti akan diangkat oleh Tuhan. Dan kita percaya kasih Tuhan akan menerangi setiap langkah hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita dan tetap akan menerangi setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian, penolong yang setia, sebab Dia Tuhan, Allah penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau besertaku. Allah tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sungguh pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Saat ku berjalan, ku tahu Tuhan memimpin langkah hidupku. Amin. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau besertaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku tak takut, amin. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau besertaku.
dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya kehadiran Tuhan lewat Roh Kudus. Haleluya, menjadikan kami menjadi umat-umat Tuhan yang beribadah diperkenankan oleh Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kami yang kami naikkan kepada Tuhan naik bagaikan dupa di hadapan hadirat Tuhan, berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan kami pada akhirnya diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami pagi ini. Biarlah firman Allah senantiasa memberi kekuatan, firman berkat yang memberkati kami, firman kudus mengkuduskan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kali pertama saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tuhan mempercayakan saya melayani. Sebelum saya akan lebih jauh dalam berkhotbah, ada pepatah yang berkata tidak dikenal maka tidak disayang. Sebab itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Doni Wenas, melayani pelayanan di Sidoarjo. Dan terima kasih kepada Om dan Tante yang boleh mempercayakan kami melayani, berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk melayani firman Tuhan. Saya tidak berkata-kata panjang, kita langsung masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini saya diberi tema tentang sukacita. Sebab itu mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Filipi 3 ayat yang pertama. Puji Tuhan, saya akan baca ayat ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sampai situ. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, kita tahu bersama, mungkin kita sudah banyak mendengar khotbah tentang sukacita, dan kita sudah banyak mendengar khotbah-khotbah yang diambil dari surat atau kitab Filipi. Kitab Filipi, salah satu tema dari kitab Filipi yaitu tentang sukacita. Tetapi justru surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus justru pada saat dia ada di dalam penjara. Justru dia dalam situasi yang sebenarnya dia punya alasan untuk tidak bisa bersukacita. Sebenarnya dia berada pada satu situasi, dia punya alasan untuk marah, dia punya alasan untuk sedih, dia punya alasan untuk bersungut, dia punya alasan untuk tidak bersukacita. Tetapi justru kalau kita pelajari tentang surat Filipi, ada banyak sekali kata sukacita di sana. Di tengah-tengah situasi yang sebenarnya dia punya alasan untuk tidak bersukacita, tetapi Paulus mengambil pilihan, mengambil keputusan untuk bersukacita. Berarti saudara, sukacita adalah sesuatu keadaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sukacita, apalagi sukacita dalam Tuhan, bukan dipengaruhi oleh situasi, bukan dipengaruhi oleh kondisi. Buktinya Paulus di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang sulit bagi dia mengambil pilihan, dia mengambil keputusan untuk tetap bersukacita. Sukacita adalah pilihan. Sukacita adalah keputusan kita. Sukacita dari Tuhan adalah produk dari Tuhan itu sendiri. Sukacita dari Tuhan itu sendiri yang Tuhan karuniakan kepada umat-umatnya. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling kita.
Karena di dalam hidup kita saudara, dalam kita menjalani hidup ini, masalah, hambatan, ancaman, tantangan, gangguan selalu akan ada di sepanjang kehidupan kita. Di sepanjang perjalanan hidup kita, masalah pasti akan ada. Sampai masalah nanti berhenti, stop di saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti ada masalah. Tetapi itu tidak akan membuat kita sebagai umat-umat Tuhan kehilangan sukacita. Kalau kita memilih dan memutuskan untuk tetap bersukacita. Masalah tetap ada, persoalan tetap datang. Tetapi keputusan untuk bersukacita atau tidak tergantung kita. Tergantung pilihan kita. Nah, iblis selalu akan berusaha untuk merebut sukacita kita. Iblis akan selalu berusaha untuk membuat kita kehilangan sukacita lewat atau melalui dia membuat kita untuk lebih fokus kepada persoalan atau tidak. Jadi artinya sukacita kita tergantung dari fokus kita. Kalau kita berfokus pada persoalan, kita berfokus pada masalah, maka kita kehilangan sukacita. Tetapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka kita tetap bersukacita. Saya katakan tadi masalah pasti ada di sekeliling kita dalam perjalanan hidup kita, mewarnai kehidupan kita. Kita mau bersukacita atau tidak tergantung kita. Dan iblis akan membuat kita untuk kalau bisa kita mengalihkan fokus kita. Iblis akan berusaha supaya setiap anak Tuhan hanya berfokus pada masalah. Berfokus pada persoalan dan akhirnya kita kehilangan sukacita. Jadi kita bersukacita atau tidak bersukacita dipengaruhi atau tergantung kepada fokus. Kepada siapa kita berfokus. Tergantung kepada fokus. Kalau kita pelajari tentang kitab Kejadian pasal-pasal pertama kitab Kejadian, peristiwa di Taman Eden, iblis berhasil membuat manusia pertama, berhasil membuat Adam dan hanya berfokus kepada satu pohon. Satu pohon di antara sekian juta pohon yang sebenarnya buahnya dapat dinikmati. Tetapi iblis berhasil membuat Adam dan Hawa hanya berfokus pada pohon itu. Akhirnya apa yang terjadi? Persoalan yang terjadi. Dan jadi masalah. Dan kita sudah tahu semua. Pada akhirnya seperti apa? Di Taman Eden begitu banyak pohon, begitu banyak buah. Tapi iblis berusaha untuk mengalihkan fokus Adam dan Hawa hanya kepada satu pohon. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita. Iblis akan membuat kita kehilangan sukacita lewat dia mengalihkan fokus kita yang tadinya kita berfokus pada hal-hal rohani. Tetapi kita hanya berfokus kepada persoalan. Jadi sebenarnya persoalan, permasalahan, hambatan, tantangan dalam hidup kita sebenarnya tidak dapat membuat kita kehilangan sukacita kalau kita tidak berfokus pada itu. Kita hanya berfokus kepada Tuhan, saudara. Dan jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita lewat pengalihan fokus ini, saudara. Kita tahu bersama dalam salah satu apa yang menjadi motivasi dari iblis dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dianalogikan seperti iblis pencuri di sini. Dia akan mencuri sukacita kita. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan
Ada begitu banyak orang percaya yang sepertinya dalam hidup keseharian tidak diwarnai dengan sukacita. Persoalan tetap ada sebenarnya. Persoalan anak Tuhan A dan persoalan anak Tuhan B sama. Tetapi yang satu bisa bersukacita, yang lain tidak bisa bersukacita. Karena yang satu berfokus pada masalah, yang satu berfokus pada Tuhan. Nah saudara sekalian, saya menulis ini ada beberapa hal, ada beberapa arti tentang fokus. Apa arti fokus kepada Tuhan? Fokus kepada Tuhan berarti pertama berfokus kepada firman Tuhan tentunya. Fokus kepada firman Tuhan. Arti berfokus kepada Tuhan bukan berfokus kepada masalah, yaitu berfokus kepada firman Tuhan. Amin. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, hidup kita hanya berfokus kepada firman. Berfokus kepada janji-janji Tuhan. Jangan berfokus kepada hal-hal yang di luar firman, apalagi kepada masalah. Berfokuslah kepada janji Tuhan. Berfokuslah kepada firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita buka di dalam, saya cari dulu saudara, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kenapa kita harus berfokus pada firman? Karena firman adalah kebenaran. Amin. Firman adalah kebenaran. Di luar firman tidak benar semua. Banyak orang, banyak anak Tuhan sudah membenarkan persoalan. Persoalan sudah dianggap satu kebenaran dalam hidupnya. Tidak heran, tidak ada sukacita dalam rumah tangga. Tidak heran, tidak ada sukacita dalam hidup. Karena dia sudah pegang persoalannya sebagai satu kebenaran dalam hidupnya. Yang seharusnya hanya firman Tuhan, yang adalah suatu kebenaran mutlak di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin saudara. Kuduskanlah mereka dengan firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Setiap kita perlu dikuduskan dengan firman Tuhan. Amin. Setiap umat-umat Tuhan, setiap keluarga-keluarga kita, setiap pekerjaan kita, apapun yang menjadi aktivitas kita harus dikuduskan dengan firman. Rumah tangga kita harus dikuduskan dengan firman. Hidup kita harus dikuduskan dengan firman. Itu artinya berfokus kepada firman. Arti berfokus kepada firman artinya kehidupan kita dikuduskan dengan firman Tuhan. Rumah tangga kita dikuduskan dengan firman Tuhan. Begitu banyak persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Kristen. Begitu banyak persoalan yang terjadi dalam pekerjaan-pekerjaan umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena rumah tangga Kristen tidak dikuduskan di dalam firman. Karena kehidupan kita tidak dikuduskan di dalam firman. Akibatnya kita kehilangan sukacita. Berapa banyak rumah tangga umat-umat Tuhan nggak ada sukacita semenjak di dalam pernikahan. Berapa banyak perceraian Kristen. Tidak ada sukacita di sana karena rumah tangga mereka tidak dalam pengudusan firman. Tapi saya percaya jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang dikuduskan dengan firman Tuhan. Amin. Arti pertama, fokus kepada Tuhan. Artinya berfokus kepada firman Tuhan. Berfokuslah kepada, di dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan. Mungkin saudara banyak kali dengar tentang hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah tentang berapa janji Tuhan yang ada di Alkitab. Begitu ribuan. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang berkata, katanya 33.000 janji Tuhan dalam firman. Saya sendiri tidak pernah hitung berapa.
Yang pasti begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang dapat kita pegang. Di kala kita menghadapi persoalan, kita pegang janji Tuhan. Di saat kita memegang janji Tuhan, kita berfokus kepada janji Tuhan, maka disitulah kita tetap ada dalam sukacita Tuhan. Coba kita nak pegang janji Tuhan, kita tidak pegang janji firman Allah, maka pasti kita akan dirundung dengan hal-hal yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Hal kedua, arti tentang berfokus kepada Tuhan, yaitu fokus kepada kehendak Tuhan. Berfokus kepada kehendak Tuhan, berfokus pada kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Tadi Om Denny Bapak Gembala dalam firman-Nya salah satu membicarakan tentang keinginan Tuhan. Kita hidup dalam keinginan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Saudara, fokus kepada Tuhan sama dengan kita berfokus kepada kehendak Tuhan. Berbicara tentang kehendak Tuhan, ada dua hal tentang kehendak Tuhan, saudara. Pertama, kehendak Tuhan adalah setiap perintah Tuhan yang harus kita taati. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah perintah Tuhan, segala perintah Tuhan yang harus kita taati. Kita lakukan segala kehendak Tuhan dengan setia. Berarti fokus kepada Tuhan artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan dengan setia. Yang seringkali saudara, perintah Tuhan itu di luar logika kita. Tapi percaya saudara, di saat kita mau setia melakukan perintah Tuhan, ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang tersedia di dalam hidup kita. Amin. Ada begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Mereka adalah orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 8 tentang Tuhan berkata kepada orang Israel untuk taat melakukan perintah Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan. Kalau saudara baca dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 8, baca saja di rumah saudara. Semua aspek kehidupan kita diberkati Tuhan di saat kita taat melakukan perintah Tuhan. Mau taat melakukan perintah Tuhan saudara? Amin. Ketaatan Petrus melakukan perintah Tuhan menghasilkan Simon Petrus dan teman-temannya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara tahu dalam Lukas, Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus berlayar lebih ke dalam dan tebarkan jala. Petrus bilang, Tuhan, sepanjang malam saya tidak dapat ikan, kami tidak dapat ikan. Ini sekarang Tuhan mau perintah kami siang. Dalam teori malam banyak ikan di malam. Malam pun kami cari ikan tidak dapat, apalagi siang. Tetapi Petrus berkata, Simon berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukan. Karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang memerintah, aku akan melakukan. Ketaatan mendengar perintah Yesus. Amin saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saudara boleh baca dalam Lukas, Injil Lukas. Pada waktu Petrus dan teman-temannya menebarkan jala, firman Tuhan katakan, begitu banyak ikan yang mereka dapat, hampir-hampir jala mereka koyak atau robek. Saking banyaknya berkat. Amin saudara. Saking banyaknya berkat. Nggak tahu mau kasih di mana lagi berkat. Itu berkat dari orang-orang yang taat melakukan perintah. Banyak kali kita anak-anak Tuhan cuma suka berkat Tuhan. Cuma suka berkat Tuhan. Tetapi giliran melakukan kehendak Tuhan nggak mau. Berkat Tuhan ada konsekuensi. Lakukan dulu, baru berkat Tuhan mengalir. Itu pengertian pertama tentang kehendak Tuhan. Pengertian kedua tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah segala sesuatu, baik atau tidak baik, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.
Pengertian kehendak Tuhan pertama yaitu perintah Tuhan yang harus kita taati. Arti kedua dari kehendak Tuhan yaitu segala sesuatu, baik atau tidak baik, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu kehendak Tuhan. Baik atau tidak? Tidak baik. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya sudah. Kita jangan komplain kepada Tuhan, kita mengucap syukur saja. Kita ikut saja alur kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang ikut alur kehendak Tuhan, walaupun itu sulit, maka kita akan dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Kalau kita mau melawan kehendak Tuhan, kita melawan alur keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan walaupun sulit, kita mau lawan, komplain, kita akan kehilangan sukacita. Kita belajar dari Paulus. Kalau mau dipikir, Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Tetapi pada satu titik dalam 2 Korintus, dia sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh utusan iblis ini pergi padaku. Tuhan bilang apa? Paulus, cukup kasih karuniaku kepadamu. Cukup. Paulus tahu, oh ini kehendak Tuhan dalam hidupku. Ini kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku. Paulus menyerah, ikut alurnya Tuhan. Coba Paulus lawan, dia akan kehilangan sukacita. Saya tidak tahu pagi ini saudara menghadapi apa, persoalan apa yang Tuhan izinkan saudara alami. Tetapi kalau itu diizinkan Tuhan, entah itu persoalan dalam rumah tanggamu, persoalan dalam pekerjaanmu, situasi apapun yang engkau alami, kalau itu diizinkan Tuhan, saudara ngalir saja. Kalau saudara mau melawan itu, kita akan kehilangan sukacita. Amin, saudara. Jangan melawan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nurut saja. Paulus berkata, berusahalah, jangan kamu bodoh, tetapi berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Seringkali kehendak Tuhan itu di luar nalar kita. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Kalau mau bersaksi tentang pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan izinkan kami layani, hampir rata-rata namanya awal-awal perintisan, rata-rata jemaat-jemaat Tuhan adalah jemaat-jemaat Tuhan yang bermasalah. Seterusnya ada jemaat yang kami layani baru waktu dia mau lebih setia, lebih banyak persoalan dia datang. Kenapa ya? Saya mau lebih setia, persoalan lebih banyak. Saya katakan, kalau itu diizinkan Tuhan, lalui saja, lewati saja. Jangan komplain, jangan bersungut. Orang Israel adalah kehendak Tuhan, mereka berjalan 40 tahun. Kehendak Tuhan. Tuhan izinkan mereka harus berjalan sebelum masuk di tanah Kanaan, tetapi itu kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Jangan ada persungutan. Di saat orang Israel bersungut, mereka akan mengalami hukuman Tuhan, kehilangan sukacita. Tapi di saat mereka berjalan dalam alur dan kehendak Tuhan, justru di situ kunci berkat kita. Di situ kunci berkat umat-umat Tuhan, kunci berkat jemaat-jemaat Tuhan. Di saat kita mau ikut alur kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ulangan 8 ayat 2-3, Tuhan melakukan kehendaknya dalam orang Israel punya tujuan supaya orang Israel itu rendah hati. Supaya orang Israel, mengajar orang Israel untuk menjadi umat-umat Tuhan yang dewasa. Tuhan izinkan mungkin persoalan dalam hidup kita untuk mengajar kita supaya kita semakin dewasa. Untuk mengajar kita supaya kita mengerti bahwa hidup ini hanya bergantung pada Tuhan, bukan pada kepintaran kita, bukan pada harta dan kekayaan kita, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan. Saya percaya saudara, di saat kita menjadi orang-orang yang berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan artinya berfokus kepada janji Tuhan, berfokus kepada firman Tuhan,
dan hanya berfokus pada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya berfokus kepada Tuhan. Amin. Berfokus, jangan izinkan iblis untuk mengalihkan fokus kita kepada masalah. Jangan izinkan. Tetapi mari biarlah kita hanya berfokus kepada Tuhan saja. Amin saudara. Jangan berfokus pada masalah. Iblis akan mencuri sukacita kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi ini dapat memberkati kita semua menjadi umat-umat Tuhan yang semakin hari semakin hidup di dalam sukacita Tuhan dan mengizinkan sukacita dari Tuhan menguasai hidup kita. Puji Tuhan, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Saya rindu kita menyanyi pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. 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 Amin, amin. Roh Kudus di sini berkarya dengan kuasa. Berdoa. Berkarya Roh Kudus di sini. Berkarya dengan kuasa. Jamalah kami. Jamalah kami. Jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Banyak kali kami hanya terfokus kepada apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan di dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar melupakan kasih karunia yang Engkau telah janjikan dalam hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini kami boleh naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena lewat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini sudah memberkati kami dalam nama Yesus. Sehingga memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat bertahan hidup pada hari-hari yang sulit ini ya Tuhan. Dan kami tetap berfokus kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Sehingga sukacita kami tidak terganggu sedikit pun. Kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Engkau sebagai Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa heran dan ajaib. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Berikan kekuatan untuk kami dapat melakukan. Sehingga kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan bahwa sukacita itu akan datang kalau kita fokus. Tuhan, Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan. Mari kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berikan dengan penuh sukacita. Tuhan akan balas dengan limpah-limpah berkat dari sorga. Kolektan maju ke depan. Terima kasih Tuhan, sesudah kami diberkati dengan firman yang dahsyat, firman yang luar biasa. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan memberikan untuk pekerjaan-Mu setiap pemberian kami, kecil ataupun besar, asal kami berikan dengan gembira dan sukacita, berkat-Mu akan melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan sudah sangat memberkati kita. Kita berdoa terus, Natal kita 1,5 bulan lagi ya. Tepatnya 46 hari lagi kita akan Natal. Tanggal 16 Desember itu hari Kamis 2 sesi Natal. Jam 4 sampai jam 6 sore. Tanggal 17 juga 2 sesi Natal jam 4 dan 6 sore. Kemudian candlelight service tanggal 24. Mudah-mudahan mereka jadi berkat dan semua kiranya jalan baik dan Tuhan tolong ya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini semua sudah divaksin ya. Karena sering saya katakan, Menteri Kesehatan katakan 94% orang yang divaksin itu meskipun terpapar lagi tapi mungkin hanya seperti flu atau influenza ya. Tapi kalau yang belum agak susah karena nanti sekitar Januari Maret itu gelombang ketiga COVID. Itu lebih dahsyat. Kalau yang dulu 10 hari baru meninggal, yang paling baru ini MU itu 2 hari, 3 hari meninggal. Ini yang varian paling baru ini setengah hari bisa meninggal. Itu kombinasi. Tapi jadi kita tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan lebih dari itu tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan berkati pelayanan yang sudah ada pada pagi hari ini dan kiranya Tuhan menolong ibadah sepanjang minggu ini. Seperti biasa Selasa wanita, kemudian Ayut hari Sabtu dan hari Minggu lagi kita akan ibadah perjamuan kudus ya. Tuhan tolong berkati. Minggu depan kita ada tamu ya, tamu yang aneh tapi dahsyat, luar biasa ya. Tamu yang terkenal, Bapak Marcel Ekel ya, tapi mesti dikendalikan ya. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan panjang hari ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Saya hampir lupa, kalau sudah ada berkat yang lebih, saya sudah lewat WA, saudara bisa taruh di kotak yang ada di belakang ya, karena saudara pendeta pembantu kita, saya sampai lupa namanya siapa nih. Siapa namanya? Edi ya, Edi Timporok dia akan kembali, apa dia kembali praktek atau dia melanjutkan sekolah. Dia akan terbang hari Rebo ya. Jadi dia sudah 2 tahun membantu di sini. Sudah ada sedikit berkat bisa taruh di kotak sana supaya dia bisa kembali pulang dengan baik ya. Dia tidak perlu naik perahu, dia naik pesawat terbang untuk pulangnya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Mari kita pujikan. Bapa terima kasih
Dan nanti pendeta Doni Wenas akan menyampaikan doa berkat buat kita. Bapa, Kami bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ibadah pada pagi ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Hentar kami dalam perjalanan, tibakan dengan selamat sejahtera sepanjang minggu berjalan. Bahkan di bulan baru besok kami akan lewati. Jadikanlah bulan yang akan kami lewati menjadi bulan yang penuh dengan keberkatan bagi kami. Dalam segala aktivitas kami, rumah tangga kami, studi kami, pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Sebab itu pada pagi ini kami akan menadahkan tangan kami untuk kami terima berkat dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah. Dan adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, sejahtera dari Allah Bapa. Diberkatilah pribadimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, orang tuamu, seisi rumahmu, diberkatilah kesehatanmu, keuangan ekonomimu, pekerjaan usaha, mata pencarianmu, bisnismu, studimu, rencana-rencanamu ke depan. Engkau tetap naik dan bukan turun. Engkau alami kemenangan dan bukan kekalahan. Apapun yang engkau kerjakan, berhasil dan beruntung. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, penggentaran, penghiburan, kekuatan persekutuan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian mulai pagi hari ini, besok seterusnya, sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kami semua, bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai, dan kami mewarisi kerajaan sorga, tinggal kekal untuk selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.